Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa ITTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kita masih bisa beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lain. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa ITTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tentunya ini merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dunia merupakan tempat kita beramal, tempat kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa saja kita ini manusia dan jin Allah ciptakan tidak lain tidak bukan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abi Dzar Al-Ghifari yang mana ada 4 pesan yang Rasul sampaikan kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Yang tentunya pesan ini bukan hanya untuk Abi Dzar Al-Ghifari, tentunya juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pada Abi Dzar Al-Ghifari adalah, "Ya Abazarin, jadi di safinah fa inna bahral amik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abi Dzar, perbaharuilah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu amat dalam." Nah, kaum muslimin ITTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kapal, ketika kita ingin berlayar, tentunya harus kita perhatikan kapal kita. Jangan kapal itu mengalami kerusakan, jangan kapal itu tenggelam karam di tengah lautan. Maka begitulah analis Rasulullah SAW kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dunia ini ibaratkan lautan. Maka untuk supaya kita menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, maka kita harus perbaharui niat kita. Nah, niat merupakan dasar daripada kita beribadah. Dia merupakan dasar kita beribadah. Kata Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat." Karena sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Kalau niat kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan tentunya benar ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka niat kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka banyak amalan-amalan yang nampaknya terlihat kepada amalan duniawi, tapi kalau dia berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau banyak juga ada amalan-amalan yang sifatnya ukhrawiyah, tapi kalau niatnya ingin dipamer kepada orang lain, niatnya untuk dipuji oleh orang lain, maka tidak bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari adalah, "Wa khaffi fil himla fa inna uqdatakanu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abi Dzar, ambillah perbekalan yang banyak karena sesungguhnya perjalanan itu amat panjang." Maka dalam menghidupi kehidupan dunia ini, kita bukan hanya hidup di dunia, tapi nanti kita akan bertemu dengan Allah, kita akan menuju akhirat, dan itulah perjalanan yang panjang akan kita lewati. Maka bekal kita untuk menghadapi perjalanan panjang itu adalah dengan kita memperbanyak amal ibadah selama kita masih berada di dunia ini. Kaum muslimin ITTP, pemirsa ITTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selagi masih di dunia ini, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti ketika kita berada di akhirat, ditimbang amal kita, rupanya amal kita sedikit, barulah kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala,
farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah, karena sesungguhnya saya di dunia itu tidak beramal soleh, dan sekarang ketika engkau balikkan saya ke dunia, maka saya akan beramal soleh, dan walaupun sedikit pun engkau berikan saya kesempatan beramal soleh ya Allah, maka permintaan itu tak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ITTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari adalah wa khaffifil himla fa inna safar ba'ida. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abi Dzar, ringankanlah bebanmu karena sesungguhnya pendakian itu amat tinggi. Artinya adalah ketika kita masih di dunia, kita ringankan dosa kita. Kita perbanyak ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita di dunia ini tidak mungkin tidak punya dosa. Pasti kita semua punya dosa. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'i tawwabin. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik berdosa itu adalah orang yang cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan puasa yang kita laksanakan itu juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan kehidupan ini, kita perbanyak istighfar kalau kita merasa, dan kita tentu pernah merasa melaksanakan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ITTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari adalah wa akhlisil amal fa innallaha basira. Wahai Abi Dzar, ikhlaslah kamu dalam beramal, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pemirsa ITTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bekerja, kita beramal ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita beramal, kita bekerja ingin dipuji oleh orang lain. Maka bagaimanapun keadaan kita, kita bekerja di tempat sepi sekalipun, kita bekerja di kantor tidak ada orang lain melihat sekalipun, maka yakinlah Allah melihat kita, Allah memperhatikan semua perbuatan kita. Maka ikhlaslah kita dalam beramal, dan kita ketika ikhlas dalam beramal, maka amal kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ITTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 pesan Nabi Muhammad SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari yang tentunya mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini kita bisa menjadi lebih bahagia dunia, bahagia di akhirat, dan kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.